Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada hari ini kita duduk bersimpuh di halaman masjid yang kita cintai ini. Pada hari ini kita mendengarkan takbir menggema di angkasa. Seluruh kaum muslimin di penjuru dunia, di belahan manapun dalam rentang waktu yang berbeda, mereka merayakan hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Salah satu hari besar kaum muslimin, hari di mana Allah mengizinkan mereka untuk makan bersama-sama dan diharamkan di dalamnya melaksanakan puasa, karena ini adalah hari besar, hari bersenang-senangnya kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan telah meninggalkan kita dengan sejuta kenangan indahnya, lantunan suara Al-Quran yang senantiasa diperdengarkan setiap waktu, zikir yang senantiasa diucapkan oleh lisan setiap insan, salat malam yang dilaksanakan di masjid-masjid kaum muslimin adalah bagian daripada pesan dan kesan yang terdapat di dalam bulan Ramadan tersebut. Ramadan telah pergi dan meninggalkan ikatan di dalam jiwa setiap manusia yang beriman. Tak usah kita bersedih hati, karena ia pasti akan kembali lagi. Namun yang menjadi renungan hati setiap diri adalah, adakah ketika Ramadan itu kembali dan kita masih berjumpa lagi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh Ramadan yang telah meninggalkan kita memberikan kesan dan pesan. Allah hendak mendidik kaum muslimin selama 1 bulan dengan memberikan penawaran pahala yang melimpah di dalamnya, keberkahan yang terus mengalir siang dan malamnya, sehingga terbentuklah karakter-karakter Islami, terbentuklah jiwa-jiwa keimanan, sehingga kokoh ketauhidan seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setidaknya ada 5 pesan yang akan kita ambil dari Ramadan yang telah meninggalkan kita. Yang pertama adalah pesan dari sisi akidah, pesan
nilai-nilai keimanan di dalamnya. Hadis yang sering dibacakan di hadapan kita, yang hampir-hampir kita menghafal keseluruhannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan landasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan keikhlasan karena mencari pahala, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan jaminan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah pesan keimanan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Pesan-pesan keimanan untuk membangkitkan gairah ibadah kita, menjadikan ibadah kita pasca Ramadan akan istiqomah dengan apa yang telah Allah latih pada bulan Ramadan. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, wa alamatu qabulil amal, di antara tanda diterimanya amal adalah al-hasanatu ba'daha, seorang yang dimudahkan mempertahankan kebaikan-kebaikan itu setelah berlalunya masa kebaikan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga ketika kita merasakan ada hal yang kurang di dalam Ramadan kita, maka berlandaskan keimanan kita tersebut, kita memperbaiki setelah Ramadan itu berlalu. Di mana seorang akan dinyatakan merugi ketika Ramadan datang dan ia menjumpainya, namun ketika Ramadan itu berlalu, Allah belum memberikan ampunan kepadanya. Na'udzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah pesan pertama yang dikandung oleh Ramadan dan disampaikan sebagai tanda perpisahan ketika ia telah meninggalkan kita. Kemudian yang kedua adalah pesan secara fikih, di mana kita menjumpai secara fikih bahwa Ramadan mengandung satu hukum, ada satu kewajiban yang Allah tetapkan di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kewajiban yang Allah tetapkan di dalam bulan Ramadan tersebut adalah satu hukum yang disepakati oleh ulama kaum muslimin, yang disebutkan di dalam Al-Quran, diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jangan kita mengira ketika Allah mewajibkan sesuatu kemudian Allah tidak memberikan imbalan. Ada satu hal yang Allah berikan, satu nilai yang Allah berikan di dalam puasa tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani Adam lahum. Setiap amal yang dilakukan oleh manusia, maka pahalanya akan bisa mereka nilai. Artinya ketika kita melihat solat kita dengan kualitas kekhusyuan, maka kita akan mengetahui kira-kira sejauh mana solat yang kita lakukan. Ketika kita berinfak, kemudian kita mengetahui niat yang ada di dalam hati kita, maka kita akan mendeteksinya. Illa siyam, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Fa innahu li,
maka puasa tersebut adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebuah rahasia yang Allah tutup antara diri dengan hambanya. Wa ana ajzi bihi, dan wewenangkulah untuk memberikan pahala kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah hukum yang terkandung di dalam bulan Ramadan, diwajibkannya kita melaksanakan puasa, sehingga puasa tersebut akan membekas dalam kehidupan kita, di mana puasa ini diperintahkan Al-Quran, di mana Al-Quran pun juga mengatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan membawa orang-orang yang mengamalkannya menuju jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga, para jemaah sekalian, pesan secara tarikh atau sejarah. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 lanjutan ayat tersebut bahwa di dalamnya mengandung nilai sejarah, baik sejarah umat sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sejarah dari umat sebelumnya, Allah menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah wajibkan puasa ini kepada umat sebelum kalian. Imam Al-Baghawi di dalam Ma'alimut Tanzil mengatakan bahwa ketika suatu amalan Allah telah wajibkan kepada umat sebelumnya, kemudian diwajibkan pula kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut memiliki nilai. Amalan tersebut dijadikan sebagai al-wasail al-mufidah, sebagai jalan untuk mendapatkan manfaat, sebagai jalan untuk menuju jalan-jalan kebaikan yang lainnya. Karena puasa yang dilakukan oleh seseorang akan menggugurkan dosa-dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun sejarah dari kalangan para sahabat, kebanyakan peperangan yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun zaman sesudahnya terjadi pada bulan Ramadan. Di antaranya adalah perang Badar Al-Kubra, di antaranya adalah perang Uhud, dan perang-perang yang lain itu terjadi pada bulan Ramadan. Dan kita melihat begitu beratnya perjuangan yang dilakukan oleh para sahabat dalam keadaan menahan lapar dan haus, dalam keadaan menahan diri, mengekang hawa nafsu, dan menjadikan hati hanya tertuju kepada Allah. Kemudian mereka berada di bawah terik matahari tanpa ada kain yang memayungi mereka, kemudian mengacungkan senjata menghadapi musuh-musuh yang seandainya mereka berpangku tangan, maka leher mereka akan dibabat oleh musuh-musuh tersebut. Dan itu dalam keadaan berpuasa yang luar biasa. Para jamaah sekalian, mereka tetap mendapatkan kemenangan. Maka ini menjadikan bukti bahwasanya doa orang-orang yang berpuasa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu hal yang harus kita lakukan jika kita ingin menyempurnakan puasa Ramadan adalah man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, tsumma atba'ahu syittan min Syawal, kemudian mengikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, faka'annahu yasumu shaumad dahri, maka seolah-olah ia telah berpuasa selama setahun utuh, sehingga ia mendapatkan jaminan doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang keempat, para jemaah sekalian, pesan moral atau pesan akhlak yang ada di dalam puasa ini. Sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum", apabila datang hari kalian melaksanakan puasa, kemudian ada orang-orang, idza syatamahu ahad, ada orang-orang yang mengajaknya berkelahi, beradu mulut ataupun berdebat ataupun bertengkar, maka
Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, fakul, maka katakanlah kepada orang tersebut, inni shaim, sesungguhnya aku puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita peroleh. Yang pertama, bahwasanya kualitas puasa salah satunya ditentukan dengan ketika seorang menjaga lisannya dengan baik. Kemudian yang kedua, di mana dalam puasa tidak hanya dilatih dalam menahan lapar dan haus, namun juga dilatih menahan emosi. Siapa yang sanggup mendengarkan ucapan-ucapan buruk seseorang kemudian membiarkan begitu saja dengan satu alasan yang mungkin menurut orang tidak masuk akal? Apa alasannya? Inni shaim, sesungguhnya saya puasa. Yang dengan itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, laisa syadid bisura'ah, bukanlah seorang itu dikatakan kuat ketika ia mampu mengalahkan lawan-lawan gulatnya. Innamas syadid, sesungguhnya orang dikatakan kuat adalah man yumsiku nafsahu indal ghadab, ketika ia mampu menahan emosinya pada saat ia sedang marah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pesan yang kelima adalah pesan yang mengandung tarbiyah atau building tala karakter, di mana karakter kita akan dibentuk dengan adanya puasa Ramadan ini. Karakter ibadah kita, karakter keimanan kita, akhlak-akhlak mulia, karakter kita di dalam menyantuni orang lain, karakter kita di dalam menjaga kehormatan diri kita dan senantiasa menegakkan hukum-hukum di dalam Islam ini dengan sempurna. Maka itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin menyempurnakan puasanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa rubba min shaimin hadzuhu min siyamihi al-'atsh wal ju'. Betapa banyak orang yang puasa, namun apa yang ia peroleh dari puasanya hanya lapar dan haus saja. Kenapa demikian? Karena mereka tidak memperhatikan nilai-nilai tarbiyah, nilai-nilai pendidikan, pembentukan karakter yang ada di dalam puasa Ramadan tersebut, sehingga mereka tergelincir pada hal-hal yang merusak puasanya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir dan sebagai penutup khutbah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memberikan nasihat secara khusus untuk para wanita ketika beliau melaksanakan atau menyampaikan khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha di penghujung khutbah tersebut. Kenapa demikian? Di dalam pepatah Arab disebutkan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah, tempat pendidikan yang pertama untuk anak-anak mereka. Ketika ibu tersebut mendapatkan nasihat yang cukup, mendapatkan bimbingan yang memadai, maka mereka akan mendidik anak-anak mereka dengan baik. Pun sebaliknya, ketika pendidikan kepada kaum ibu ini kemudian dia terabaikan, akan terabaikan pula pendidikan terhadap anak-anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah khutbah Id, beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, hendaklah kalian memperbanyak bersedekah, wa aktsirna minal istighfar, dan perbanyaklah kalian di dalam istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni ra'aitukunna, sesungguhnya aku melihat kalian wahai para wanita, aktsaru ahlin nar, kebanyakan dari kalian adalah penghuni neraka. Faqalat imra'atun minhunna jazilah, kemudian salah seorang di antara mereka interupsi, wahai Rasulullah, apa sebab kenapa para wanita itu banyak yang masuk neraka? Wa malana ya Rasulullah, apa salah kami wahai Rasulullah, padahal kami melayani suami dan anak-anak kami. Apa kesalahan kami wahai Rasulullah? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sebab yang pertama adalah tukfirnal la'an,
Yang pertama, kalian sulit untuk menjaga lisan-lisan kalian. Maka jika kalian tidak ingin banyak masuk neraka, jagalah lisan kalian. Mungkin satu saat kalian marah kepada suami kalian, maka tahanlah rasa marah tersebut dengan jangan ucapkan kepadanya kecuali yang baik. Mungkin satu saat kalian marah kepada anak-anak kalian, kemudian kalian mengucapkan ucapan yang menyebabkan murka Allah, maka tahanlah ucapan tersebut sehingga kemudian kalian tidak mendapatkan laknat Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa takfurna al-ashir. Kebaikan suami kalian itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah memprioritaskan kalian di dalam segala hal, bahkan di atas kepentingannya sendiri, namun terkadang kalian masih merasa kurang. Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dua hal itulah yang harus diperhatikan oleh para wanita, yaitu menjaga lisan, kemudian menjaga akhlak kepada suami dan anak-anak mereka. Allahu akbar walillahil hamd. Maka bapak-bapak sekalian, para suami sekalian harus memberikan arahan, bimbingan yang baik kepada istri-istri mereka. Kenapa demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan. Nasihatilah para wanita itu dengan cara yang baik. Para ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan cara yang baik itu adalah dengan cara yang tidak menjadikan hati mereka sakit. Kenapa demikian? Fa innaha a'waj, karena wanita itu diciptakan dalam keadaan bengkok. Min dir'ir rijal, yaitu dari tulang sulbinya laki-laki. Jika kalian hendak memaksanya menjadi lurus, maka dia akan menjadi patah, dan jika kalian membiarkannya, maka dia akan tetap menjadi bengkok sebagaimana ia diciptakan. Maka inilah yang disebut dengan kesempurnaan agama, di mana tidak ada manusia yang tidak mendapatkan masalah. Maka momen Idul Fitri ini hendaklah meningkatkan kekuatan spiritual di dalam keimanan kita, baik dalam kehidupan keluarga, ibadah pun bermasyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah Idul Fitri 1443 Hijriah ini. Selanjutnya, mari sejenak kita tundukkan kepala kita. Kita memohon kepada Allah dengan segenap keikhlasan hati kita, memohon kebaikan-kebaikan, memohon supaya doa-doa yang kita panjatkan selama ini diijabah, kemudian membimbing kita dan anak-anak keturunan kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansurna al islam wal muslimina fi kulli makan waz zaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa takhashshu'ana wa qira'atana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار
وأدخلنا الجنة مع الأبرار ربنا تقبل منا يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.